Bu. Waalaikumsalam. Mau nggak wonten apa? Kade wong ini Bu kali ini. Nggih. Monggo pinarak. Terus puji ya kenapa? Ibu, saya insya Allah nanti hari Jumat tanggal berapa mau mengadakan diseminasi untuk teman-teman KKG ini Bu, mengenai filosofi Ki-Hajar Dewantara sama disiplin positif. Nah, untuk ini saya minta izin Ibu untuk memberikan waktu kepada saya dan teman-teman untuk mengadakan KKG ini tersebut. Dan ini naskah saya Bu, monggo. Bibir saya. Siap. Minum sewu ini masalah apa Bu Sulis? Filosofi Ki-Hajar Dewantara Bu, paradigmanya sama disiplin positif, masalah kenakalan anak-anak, cara menanganinya melalui segitiga restitusi. Selain dengan cara itu, adakah cara lain lagi? Ada ya 5 kontrol guru Bu. Jadi guru itu harus mempunyai kontrol diri sendiri. Yang satu guru sebagai penghukum, sebagai teman, atau sebagai pemantau, dan yang terakhir itu biasanya guru-guru itu sebagai manajer Bu. Jadi sekarang kan kalau penghukum itu kan nanti anak-anak jadi benar jerah, bisa mengatur anak-anak, trauma. Nah, traumanya itu sangat panjang Bu. Lah itu nanti ya saya jelaskan ke teman-teman biar nggak terulang lagi gitu Bu. Jadi saya berusaha memberikan pemahaman sama teman-teman biar nanti diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Monggo Bu Sulis segera dilaksanakan, mengkondisikan teman-teman. Semoga nanti pelaksanaannya lancar, sukses untuk diri sendiri dan juga untuk anak. Amin. Matur nuwun sangat nggih Bu. Semoga lancar, sukses untuk Bu Sulis juga untuk anak ini, demi juga untuk adik sendiri. Iya, makasih Bu. Monggo dherekaken ini matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu semuanya. Amin. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, ternyata semangat semuanya ya Bu ya. Tak lupa dengan kehadiran ini saya mengucapkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana pada hari ini kita semua sehat-sehat mengikuti acara diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Tak lupa juga saya mengucapkan sholawat serta salam kita kehadiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita petunjuk berupa agama Islam, yaitu pengajaran. Jadi kita ibu-ibu itu banyak belajar dari beliaunya. Dan rasa terima kasih saya ucapkan pada ibu-ibu semuanya. Kebetulan gak ada apa-apanya. Saya ucapkan atas kedatangannya hari ini dalam mengikuti acara ini. Semoga materi yang saya bawakan bermanfaat untuk pendidikan selanjutnya untuk anak SDN Suwedua. Bisa saya mulai ya ibu-ibu ya? Nah, ini foto saya yang cantik, abaikan saya. Kita lihat selanjutnya yaitu budaya positif. Budaya positif tidak asing lagi bagi kita ibu-ibu ya. Tentunya kita sering mendengar apa itu budaya positif. Budaya positif di sini adalah pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal. Itu yang menimbulkan rasa aman, nyaman, bahagia bagi murid dalam proses pembelajaran dan kegiatan sekolah. Jadi budaya positif ini dapat mendorong murid untuk mampu
berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Dalam implementasinya sehari-hari, kita sudah melaksanakan budaya positif, yaitu ya, setiap pagi kita sudah dibentuk regu piket kan Bu? Ya. Nah itu budaya positif kita menanamkan karakter 6S. Nah 6S itu ada senyum, sapa, sopan santun, salam. Nah itu dalam budaya positif sehari-harinya. Konsep inti budaya positif sendiri, satu yang saya jelaskan hari ini yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar. Kelima, posisi kontrol. Keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Yang pertama kita membahas tentang paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantoro, di mana tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak sesuai dengan alam dan zaman agar mereka mencapai keselamatan setinggi-tingginya. Jadi tujuan pendidikan kita bukan mentransfer materi, tapi menuntut anak-anak kita menuju gerbang kesuksesan, menuju era globalisasi pada abad 21. Yang kedua, pendidikan menghamba pada murid. Gimana kok pendidikan itu menghamba pada murid? Jadi saat ini kalau dulu kita memberikan materi, murid itu bisa apa tidak, yang penting materinya tersampaikan. Tetapi pada saat ini menurut pemikiran Ki Hajar Dewantoro, pendidikan haruslah berpihak pada murid sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan anak. Jadi kita harus mengetahui keberagaman kompetensi siswa didik kita dalam sehari-hari. Yang ketiganya, guru itu ibarat petani Bapak Ibu. Jadi sekolah ini merupakan lahan tani. Murid itu ibaratnya benih. Jadi bisa dicontohkan, guru itu seorang petani penggarap sawah. Jadi petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dan merawatnya menjadi benih yang unggul. Jadi guru-guru itu di sini kita mendidik, menuntun anak-anak. Pertama, kita melakukan asesmen biasanya sebelum pembelajaran. Sudah kita lakukan ya Bu ya? Sudah. Selanjutnya yaitu melakukan validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip. Jadi guru itu sudah tahu kan kita harus menuntun, bukan mentransfer materi. Contohnya gini Bu, pada zaman dulu murid-murid itu ibarat kertas putih, tidak ada batiknya, tidak ada tulisannya. Tetapi menurut filosofi Ki Hajar ini, murid-murid itu kertas yang sudah ada batiknya, sudah ada tulisannya. Dan tugas kita menebali, jadi memberikan warna yang sudah ada pada siswa, kita tebali, di mana anak-anak ini bisa sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Jadi anak-anak belajar tidak merasa terpaksa, tidak merasa malas mau berangkat ke sekolah. Jadi sesuai dengan kemampuan, keinginan, bakat, dan minat siswa masing-masing. Selanjutnya, dengan pembelajaran, dengan asesmen, kita bisa mengetahui berbagai macam kompetensi siswa yang di sini disebut pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu yang sering kita dengar dengan pembelajaran yang dirancang dengan prinsip
berdiferensiasi, yaitu peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern yang kita pakai dalam kurikulum Merdeka, yaitu profil pelajar Pancasila yang setiap pagi dilakukan oleh anak-anak melalui lagu, menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Jadi kita memajukan anak-anak, menuntun anak-anak menuju ke profil pelajar Pancasila. Setelah menuju profil pelajar Pancasila, tentunya anak-anak tidak dibiarkan begitu saja. Tentu kebebasan itu ada sedikit penuntunan atau ada sedikit tahapan-tahapan yang harus dilalui biar anak-anak tidak ranahnya melebar, seperti pemanfaatan gadget. Jadi kita bukan membatasi, kita memfasilitasi, tapi dengan diarahkan. Makanya juga menuntun, jadi diarahkan. Di sini cara menuntunnya yaitu dengan disiplin positif. Disiplin positif tentu seringkali kita dengar. Apa itu disiplin positif? Nah, disiplin positif itu berasal dari kata disiplin. Disiplin artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif ini juga merupakan salah satu cara untuk apa? Untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward atau ancaman atau hukuman. Nah, terus tujuan kita sebagai pendidik apa ya disiplin positif itu? Nah, tujuannya menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin tinggi, disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dari dalam diri sendiri. Jadi ada niat untuk berubah dari diri sendiri dalam peluang perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi itu kita pacu dengan intrinsik dalam diri peserta didik. Nah, di sini disiplin positif ada beberapa tahapan atau cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab. Biasanya anak-anak kan, satu contohnya sampah langsung digeletakkan aja, atau sampah ditaruh di kolong meja. Nah, harus memiliki tanggung jawab penuh dengan apa yang dilakukan. Dari dirinya sendiri mulai bisa menaruh sepatu sendiri ke rak sepatu. Nah, itu disiplin tanggung jawab. Lebih ke arah disiplin diri yang mengontrol diri dalam segala tindakan. Jadi anak-anak itu nanti bisa mengontrol dirinya. Oh, kita mengenal timbul perubahan karakter pribadi siswa setelah dalam diri membuat murid menyadari, akhirnya timbullah motivasi internal, bukan akibat paksaan. Jadi gak ngomong ditekan. Gimana rasanya tertekan? Tentu tidak enak ya ibu-ibu ya. Ibu pasti tahu tertekan itu gimana rasanya. Sesak dadaku, itu ya ibu-ibu ya. Sesak sekali. Oh enak. Katanya kalau tertekan itu ada yang enak bu. Ya, itu tertekannya yang enak bu. Ya, biar gak sepanen. Jadi tertekan ada yang enak bu. Tertekan apa? Menyelamatkan untuk seseorang. Jadi tertekannya menyelamatkan seseorang. Itu tindakan yang baik dan terpuji. Terima kasih ibu yang tertekan yang terbaik. Selanjutnya, kalau sudah ada tadi rasa kesadaran diri, motivasi internalnya,
otomatis ada motivasi perilaku manusia. Perilaku manusia yang bagaimana? Motivasi perilaku manusia ada motivasi eksternal. Kalau XX itu berarti di luar ya ibu-ibu ya. Sering bilang X luar, X luar, gitu ya. Kecuali isi beda. Motivasi eksternal yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tadi sudah dibahas ya. Eksternal itu untuk menghindari benak dihukum bu guru, masuk terus-terusan naik diceluk bu guru, dielino bu guru. Jadi sadar diri biar tidak kena hukuman, kena sanksi dari ibu guru. Yang pertama tadi motivasi internal. Nah, menjadi orang mereka yang diinginkan, jadi diri sendiri, jadi percaya diri, jadi punya komitmen diri. Nah, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain itu apa juga bukan motivasi guru. Nah, nanti kita lanjutkan, kita bahas dalam materi selanjutnya. Kenapa penghargaan dari orang lain atau reward untuk anak-anak itu merupakan motivasi dan tidak motivasi. Nah, dari sini kita melihat kenapa sih dari paradigma dari mulai disiplin positif. Tentunya di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan manusia yang pertama yaitu mempertahankan diri. Yang satu, mempertahankan diri, bertahan untuk hidup. Nah, tentu kita mengenal dengan kebutuhan primer tentang sandang, pangan, keamanan, kesehatan, itu bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Jadi anak-anak itu butuh disayangi, butuh diperhatikan, butuh empati rasa kita. Jadi anak-anak kalau kita perhatikan dari mulai hal kecil, dari mulai masuk pintu gerbang sekolah, tiket dilihat, nah sepatunya belum diikat, nah pasti senyum-senyum, maaf ya Bu Guru, monggo tidak apa-apa Bu, belum diikat, ya makasih. Biasanya anak-anak kan gemeter, pedih. Nah, dengan empati rasa sebagai guru, kita paksakan apa-apa. Kita mengetuk empati siswa bahwa dia merasa, oh ternyata Bu Guru ini sayang karo aku, perhatian karo aku. Sampai tadi sepatuku pun diperhatikan. Nah, itu makanya guru BK selalu mengingatkan dasinya Merina. Begitu kan ibu ya, biasanya kalau kita pikir. Yang ketiga, penguasaan harga diri. Tentu dengan rasa percaya diri, dia punya kebanggaan, punya kemandirian, merasa jiwanya bahwa aku ini loh juga bisa jadi pemimpin. Dan prestasinya diakui atau didengar. Biasanya anak-anak biasanya kalau habis ulangan, Bu ini loh ulangan saya Bu, hasilnya. Nah, perlu diapresiasi biar bangga nilainya bagus. Nah, itu contoh konkret. Yang lebih kecil lagi contohnya seperti baris di depan. Kita bergilir menyiapkan, berarti menimbulkan kepercayaan. Aku sih gak kayak nyiap pagi. Begitu ya ibu ya. Yang dapat kebebasan, mereka akan berusaha mengekspresikan dirinya. Kalau aku jadi pemimpin, percaya diri, ekspresi. Aku menginginkan besok sekolah jadi apa? Belajar lebih giat, nanti aku harus punya tujuan dari belajar berangkat sekolah. Tentu mereka akan mandiri, mencoba hal-hal yang baru. Biasanya anak-anakku kepo, Bu boleh toh Bu, hari ini apa Bu? Nyanyi ya Bu, nari ya Bu, asik lihat video ya Bu. Nah, akhirnya anak-anak punya imajinasinya sendiri. Yang keempat, karena punya imajinasi, tentu akhirnya menimbulkan senang.
Jadi anak-anak itu di sekolah, berangkat ke sekolah, akan termasuk dalam pikirannya itu rasa senang, nyaman diperhatikan bu guru, senang, wah aku bisa jadi pemimpin. Jadi temanku sih nggak bisa baris, ini baris sih kecil. Kapan mana esok mantur area biasanya gitu ya. Yang merasa nggak percaya diri, akhirnya bisa maju ke depan, biasanya malu-malu, nggak mau dengan motivasi eksternal tadi. Akhirnya timbul, ayo nak belajar menyiapkan, akhirnya maju satu-satu. Selanjutnya anaknya nggak disuruh lagi, sudah bisa maju sendiri, sudah angkat tangan sendiri. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Nah, di sini yang dilihat ibu-ibu gurunya, bapak gurunya di sekolah. Kita posisi kontrol kita apa sebagai penghukum? Nah, apa sebagai pembuat rasa bersalah? Apa sebagai pemantau? Nah, apa juga jadi teman? Nah, yang terakhir sebagai manajer. Lebih jelasnya coba kita lihat video dari Kemenristek biar lebih jelasnya. Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh gaya dosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami 5 posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh,
hebat dalam Ibu dan Bapak guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dayat Gosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jatuh
Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana sekolah. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersendal berlaut untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya.
Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau kalian lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Nah, itu tadi penggalan video 5 kontrol restitusi. Sudah paham ya Ibu ya? Nah, tentu semuanya yang kita lakukan dampaknya itu panjang sampai ketua diingat. Jangankan kita melotot, mencubit sampai punya anak, sampai jadi kakek-kakek ingat iki loh, pernah dicubit. Nah, jangan sekali-sekali menjadi seorang penghukum. Dan ini contoh saya mengambil posisi kontrol manajer. Kenapa saya mengambil posisi manajer? Saya punya kiasan. Seandainya saya punya tangan saat menggenggam. Nah, coba ibu-ibu bayangkan, ibu menggenggam tangan yang ada sesuatu dalam tangan ini. Kira-kira ibu maukah dibujuk, diiming-iming? Bukaan tanganmu, tak wani mangga, tak tukok mau rujak. Mau tidak ibu? Mau. Nah, kenapa kok mau Bu? Kan rujak. Berarti iming-iming lebih besar dari nilainya dari yang ada dalam genggaman. Jadi intinya tadi Bu Sofi masih membandingkan iming-iming ini lebih besar nggak yang ada di tangan saya. Nah, tetapi saya tetap tidak mau. Meskipun dikasih, ditukar apapun atau dipaksa, direbut, saya tetap tidak mau. Kenapa? Saya mempunyai tanggung jawab sendiri, komitmen pada diri saya sendiri,
Yang bisa mengendalikan saya ada diri saya sendiri. Yang bisa buka genggaman 1, 2, 3, 4 terbuka lebar. Itu diri kita sendiri yang nonton. Nah, itu alasan kenapa saya memakai manajer. Jadi harus ada dalam diri sendiri. Komitmen itu dibangun dari diri sendiri untuk menciptakan, mengacu sebagai tercipta manusia yang berakhlak mulia, mandiri dan berpikir kritis seperti yang Ibu tadi sampaikan. Berpikir kritis, luwih akeh ini daripada ada yang pada dengangan. Selanjutnya, nah ini kasus tadi kan sudah ada kasusnya ya Bu ya, jadi tidak bisa diulas. Soalnya kasus ini tiap hari kita lakukan satu pacaran. Sering kita sebagai penghukum. Jadi sekarang wis digaris-garis, ojo jadi penghukum, wis lupakan saja karena efeknya banyak sekali. Nah, sekarang kita menuju keyakinan kelas. Tentu pernah mendengar Ibu-ibu? Pernah ya? Pernah. Nah, kenapa kok keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Coba Bu Brasilia, kenapa kok bisa keyakinan kelas? Kesepakatan yang dibuat bersama antara guru dan guru. Iya. Kalau peraturan kelas apa bedanya ya? Kalau peraturan kelas itu melibatkan seluruh warga sekolah lebih luas. Oh ya, terima kasih jawabannya Bu Lia. Tepuk Ibu. Nah, keyakinan kelas itu dibuat kolaborasi antara guru dan siswa. Sepakat, jadi siswanya merasa nanti, oh itu tulisanku dibaca, ya, bukan hanya dibaca. Jadi mempunyai pembentukan keyakinan kelas sekarang, cara membentuk. Kalau keyakinan kelas dan peraturan kelas, efeknya peraturan kelas itu lebih kenceng ya Bu ya, lebih kenceng. Jadi nanti kita tanpa sadar akan jadi seorang penghukum. Ini saya kasih abstrak pembentukan keyakinan kelas. Satu keyakinan kelas itu berbentuk abstrak. Jadi tidak harus menggunakan kata negatif. Contoh kata negatif, tidak, jangan, dilarang, tidak boleh. Nah, jadi pembentukan keyakinan hindari kata-kata seperti itu. Jadi menggunakan kalimat positif. Berupa pernyataan universal. Jadi pernyataan itu tegas, tidak ambigu, ya, tidak ada kata-kata perintah. Sedikit saja agar mudah diingat. Selanjutnya segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi tadi pemahamannya ada sedikit disentil pada video yang pertama, yaitu cara menangani anak terlambat datang. Oke, lebih baik lagi kita simak biar lebih jelas ya Ibu ya. Yuk kita simak videonya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Brian Gosling berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blazer. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru
Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku dari dikatain TK di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain TK Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya beradini lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih gagal lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pengarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menentukan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jaga. Kan? Apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1.
Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha, perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu, perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dan melakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan berbeda. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Nah, ibu-ibu itu tadi segitiga restitusi beserta contohnya. Nah, sekarang kita pasti saya ngasih penguatan apa sih segitiga restitusi tadi? Saya kok videonya kecepatan. Nah, segitiga restitusi itu suatu proses dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, tahap-tahapan tadi kan ada ya Bu ya. Tahap depan, tahap sisi ketiga, dan sisi yang dasar. Nah, itu tahapan-tahapan segitiga restitusi. Ada valisasi tindakan yang salah, ada menayangkan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Nah, itu tahap-tahapan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah, guru berperan sebagai manajer, tentu mempunyai segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Nah, tadi yang pertama tadi kan sudah ya, menstabilkan identitasnya, menanyakan kesalahannya, memvalidasi tindakan, kalau sudah tahu ada konsekuensinya dan harus apa. Ya, biasanya kan gitu. Kamu datang terlambat, udah tahu salahmu di mana. Nah, itu sudah kita laksanakan setiap hari. Tentu ibu-ibu lebih paham ya. Dan tujuannya masih tetap, yaitu menghasilkan mandiri dan bertanggung jawab. Tetap mengacu pada belajar profil Pancasila. Menstabilkan identitas. Nah, berdasarkan prinsip ada bagian proses. Berbuat salah itu wajar, nah, biasanya gitu seperti dalam video ya. Sudah paham ya? Perlu diulang lagi Bu? Tidak ya? Sudah paham. Diingatkan, berarti ditahu salahnya. Selanjutnya
validasi keyakinan. Nah, keyakinan kamu melanggar apa? Nah, kalau sudah melanggar apa, menyayangkan keyakinannya. Apa sih kesepakatan kelas? Nah, kalau nggak apa bisa dilihat. Nah, kesepakatan kelas itu pasti dipajang di ruang kelas. Nah, kamu ingin menjadi anak seperti apa sih? Nah itu kita menjadi teman. Nah, sekian pemaparan dari saya. Mungkin ibu-ibu yang mau bertanya, monggo silakan. Siapa yang mau bertanya? Ayo, Cici, monggo silakan Bu. Terima kasih Bu Sulis. Dari pemaparan Bu Sulis tadi, materinya sudah sangat menarik. Yang membuat saya terfokus dalam hal ini adalah 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Dalam kenyataannya, dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita semua sudah mengalami berbagai banyak kasus dan memberi efek jerah ke murid. Nah, yang ingin saya pertanyakan, yang pertama, bagaimana cara mengimplementasikan 5 posisi kontrol tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Adakah trik khusus untuk menghadapi murid yang bermasalah? Seperti itu Bu Sulis. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Bu Nurul, pertanyaan yang sangat berbobot. Nah, seperti orang. Nah, bobotnya makin berat aja setiap harinya. Karena SDS 2 ini selalu jaya. Oke, saya akan menjawab tentang 5 kontrol restitusi. Tadi saya kan memberi contoh 5 kontrol restitusi itu kita sendiri yang menentukan. Kita ingin menjadi apa? Menyediakan 5 kontrol ya, menjadi teman, juga menjadi pemantau, juga menjadi manajer. Tadi saya sudah kasih contoh mengapa jadi manajer. Nah, yang mengontrol diri sendiri itu diri kita sendiri, dari perbaiki diri kita sendiri. Untuk memperbaiki anak-anak, mengontrolnya menjadi teman yang pertama. Ya, anak-anak itu didekati, seperti segitiga restitusi, didekati. Jadi anak-anak diamankan dulu, dinyamankan dulu, biar nggak merasa takut, biar nggak bilang dihukum. Jadi kita harus memberi kenyamanan dulu. Nah, kalau anak sudah nyaman, empati, nah posisi manajernya akan bangkit, akan dirinya sendiri tuh merasa bersalah, akan ada rasa bersalah. Oh iya, saya tadi salah, saya terlambat Bu. Nah, triknya itu memberikan empati rasa, memberikan kasih sayang. Anak-anak itu berkata, senengin tak ampun Bu. Ya, apalagi ya Allah dari hal kecil sabuk kaos kaki. Nah, itu memberikan triknya dari rasa empati, rasa nyaman dulu. Nah, kalau sudah rasa nyaman akan timbul motivasi intrinsik. Ya, sebagai manajernya. Oh, ini Bu Guru lebih apik. Ternyata aku disayangi Ibu Guru, lebih besar kasih sayang Bu Guru daripada rasa egonya. Itu triknya. Nah, itu yang jawaban yang bisa saya berikan. Mungkin ibu-ibu ada yang memberikan lain jawaban lain atau memberikan tanggapan. Monggo silakan, siapa yang mau Bu? Nggih, monggo. Terima kasih sebelumnya Bu Sulis. Saya sangat terkesan dengan materi yang diberikan Bu Sulis dan banyak hal positif yang perlu diacungi jempol 2 ya, jempol 4 tentang 5 posisi kontrol guru terhadap kontrol, sehingga kita bisa merefleksi diri sendiri tentunya, karena perubahan diawali dari diri kita sendiri tentunya. Terima kasih Bu Sulis. Iya, terima kasih. Makasih
kasih banyak atas tanggapannya Bu Sofi. Ya Allah, saya yakin ibu-ibu ini sudah mengalami kasus-kasus berbagai macam kasus dan gak ada lagi ibarat guru yang galak. Insya Allah seluruh dua ini gurunya selalu dirindukan. Amin. Anak-anak dari sana wis menyambut. Ya, saya sendiri juga sudah merasakan. Nah dari sini, dari materi yang sekian banyak, mungkin ada yang mau merefleksikan dari materi-materi, dari buku yang lain, mungkin memberikan penguatan lagi. Monggo silakan yang mau. Monggo silakan. Terima kasih atas paparannya Bu Sulis. Di sini saya akan merefleksi tentang materi yang telah disampaikan oleh Bu Sulis yang tadi Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat mempelajari motivasi manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, diantaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan dan menurunkan kualitas, mematikan kreativitas dan bersifat menghukum. Dengan adanya pemaparan materi ini, saya ingin teman-teman pendidik semuanya memahami tentang posisi kontrol dan menyelesaikan segitiga restitusi. Semoga kedepannya banyak teman-teman pendidik juga yang bisa mengikuti Bu Sulis dalam mengikuti CGP tahun depan, insya Allah. Amin. Sukses untuk semuanya. Sekian dari saya. Terima kasih Bu Ima, refleksi yang sangat bagus. Dan saya mengharap teman-teman semuanya semakin lebih baik lagi dan segera daftar CGP angkatan 12. Hebat semuanya. Oke, pendidikan berkarakter adalah jalan untuk berpikir dan bertindak, dan yang paling penting adalah jalan untuk komunikasi. Nah, ibu-ibu, sekian, terima kasih atas pemaparan dari saya. Apabila ada salah